Membeli mobil besar atau sejenis mikrobus, medium bus, tak semudah membeli seperti mobil pribadi yang bisa inden sekarang dan besok siap pakai. Seperti itu sebaliknya. Assalamualaikum Sobat Lur, jumpa lagi dengan saya di channel Indrasran, channel yang mengulas tentang berbagai transportasi, baik itu transportasi wisata maupun transportasi umum, serta mengulas tentang perjalanan trip report dan vlog traveling Sobat Lur. Dan buat kalian yang baru bergabung, selamat datang dan salam solidaritas tanpa batas, salam kenal Sobat Lur. Oke, dalam video ini saya mau menjelaskan tentang mobil mikrobus ya, atau mobil travel. Karena beberapa hari ini ada teman dan para subscriber saya menanyakan banyak tentang mobil mikrobus. So, sekarang saya akan jelasin dalam video ini semuanya. Dan jangan lupa kalian tonton terus dan pantau terus video ini sampai selesai, biar kalian tidak salah paham Sobat Lur. Oke, kita cek dulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya. Ini dia. Oke, jadi begini Sobat Lur. Mobil travel jenis mikrobus itu memiliki banyak banget varian-varian dan tipe-tipenya. Dan bahkan ada beberapa dealer resmi yang menyediakan stok penjualan sasis ya. Yaitu Mitsubishi juga mengeluarin dari sasis mikrobus ya, Toyota Dina, terus Hino Dutro juga ada, dari Hino juga ada, dan Isuzu itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara soal varian itu kembali ke selera kitanya masing-masing ya. Karena di masing-masing merek sasis tersebut memiliki varian dan tipe-tipe sendiri Sobat Lur. Oke, sementara saya akan bahas dari merek Isuzu aja ya. Ada varian apa aja dan kisaran harganya berapa aja. Kalian tonton terus video ini sampai selesai dan jangan di skip biar kalian tidak salah paham atau tidak salah pilih. Oke Sobat Lur, akan saya jelaskan mengenai jenis dan varian mikrobus yang sasis Isuzu ya. Nah, kenapa saya mau jelasin yang Isuzu? Karena sasis dari Isuzu tersebut paling banyak banget variannya Sobat Lur. Dan bahkan di daerah saya itu dikenal dengan elf yang terbaru itu elf Giga ya, Giga Long, yang paling populer di sini. Contoh yang versi terbarunya aja ada 8 varian Sobat Lur. Yaitu yang pertama itu ada Elf NLR 55B ya, dengan dimensi ukuran panjang 4870 mm dengan lebar 1835 mm, dan kapasitas penumpangnya yaitu ada 15 penumpang, dan kisaran harganya kemarin dapat info dari teman, harganya Rp245.700.000 rupiah. Nah, sementara yang elf yang kedua, elf NLR 55BX. Kalau yang barusan B, sekarang yang BX. Dengan dimensi ukuran panjang itu sama dengan yang LLR 55B ya. Kapasitas penumpangnya juga sama 15. Dan untuk harganya sendiri 246 juta. Tipe ini memiliki ukuran yang sama dengan elf yang barusan, yang pertama. Hanya saja beda di spesifikasi engine mungkin ya. Nah, kita lanjut di versi yang ketiga atau di varian yang ketiga, ada Elf NLR 55 BLX dengan dimensi ukuran panjang 6170 mm dan lebar 1835 mm. Kapasitas penumpangnya sendiri ada 21 penumpang. Untuk harganya 265 juta. Nah, di varian ini memiliki ukuran lebih besar dan lebih banyak menampung penumpang Sobat Lur. Kalau di daerah saya itu menyebutnya elf Giga Long. Kalau di sini, kalau di daerah saya, nggak tahu kalau di daerah kalian masing-masing ya. Oke, lanjut di varian yang keempat. Itu ada Elf NLR 71BL. Wah, ini nih masuk kategori sasis premiumnya dari mikrobus di antara varian-varian yang lain ya. Meski dimensi ukurannya sama dengan yang varian NLR 55 BLX atau Elf Giga Long, entah apa itu kelebihannya saya kurang paham lebih dalam ya.
Tapi yang pasti ini harganya paling mahal sendiri Sobat Lur, yaitu harganya kisaran 287 juta. Wow, kalau saya sendiri nggak bisa kebeli, mahal banget. Belum masih karoserinya nanti. Oke, lanjut di varian yang kelima ya, yaitu ada Elf NHR 55CO. Nah, di tipe ini yang memiliki ukuran yang lebih ramping dan kecil, yaitu dimensi ukurannya panjang 4590 dengan lebar 1695 ya. Kisaran harganya sedikit berbeda, sedikit selisihnya. 223 juta. 223 juta. Oke, lanjut yang varian yang ke-6. Itu ada Elf NKR 55CO dengan dimensi ukurannya sama dengan yang NHR 55CO, yaitu ukuran panjangnya 4590 mm dan lebar 1695 mm. Cuma saya kurang paham perbedaannya dengan yang NHR 55 karena memiliki ukuran yang sama Sobat Lur. Dan ini kisaran harganya kurang lebih 239 juta. Wow, selisihnya banyak ya. Dan yang ketujuh masih ada Elf NKR 55 tapi yang tipe NKR 55 LWB ya. Nah, ini yang terus eksis di kalangan pengusaha rental Elf ya. Untuk dimensi ukurannya panjang 5505 mm dengan lebar 1695 dan berkapasitas 20 penumpang. Dan kisaran harganya sesuai info kemarin ya, 255 juta Sobat Lur. Nah, yang terakhir ada Elf NKR 71. Dimensinya sama dengan NKR 55 ya, LWB. Terus dia menampung penumpang berkapasitas 20 seat. Harganya 275 juta. Jadi bila ada perbedaan harga dengan daerah kalian ya mohon maaf, memang harganya itu setiap daerah nggak sama ya Sobat Lur. Harga yang saya jelaskan itu harga Elf yang baru ya, bukan second. Tapi saya jelaskan kembali kepada kalian, harga tersebut belum termasuk biaya karoseri ya. Itu hanya sasis dan belum terpasang bodi yang full spec atau yang udah siap pakai. Tapi kalian bisa kok memesan di dealernya yang sudah siap pakai. Tapi kalau menurut saya, rekomendasi dari saya mending kalian kalau beli baru pesan sendiri ke karoseri ya bodinya, jangan pesan di dealer. Karena kalau pesan di dealer tidak bisa kalian meminta yang sesuka hati kalian. Ya nggak tahu kalau ada perubahan lagi ya. Jadi di situ nanti kalian bisa memilih atau request di karoseri. Bahkan liverynya bisa kalian pilih atau warna bisa kalian pilih. Karena membeli mobil itu, membeli mobil besar atau sejenis mikrobus, medium bus dan bus, tak semudah membeli seperti mobil pribadi yang bisa inden sekarang dan besok siap pakai. Seperti itu Sobat Lur. Jadi kalau di mikrobus Elf misalkan ya, kita beli hari ini, itu tidak langsung kita langsung pakai besok enggak. Jadi gini, kita mesen dulu sasis, deal harganya cocok, nanti kalian bisa negosiasi lagi. Harga tersebut udah masuk off the road apa on the road. Yang dimaksud on the road itu udah pengurusan dengan surat-suratnya semua lengkap, tinggal kalian bawa ke karoseri apa yang kalian suka. Di situ nanti udah tinggal dibuatin, baru selesai pembuatan bodi di karoseri, keluar dari karoseri baru nanti diurus untuk melakukan uji kir, biasanya seperti itu. Tapi bila kalian memiliki budget pas-pasan, lebih baik kalian beli yang second tapi barangnya istimewa gitu loh. Karena sekarang gini, kita mikir panjang aja. Kalau untuk pemula, budget tanggung atau budget terbatas, mau beli yang seharga kayak gitu, harganya 235 atau 250 ya. Terus kita belum ke karoserinya. Nah, di situ nanti memakan waktu. Seharusnya kita udah mulai menerima order, udah mulai trip atau mulai jalan, itu masih dalam pembuatan dan dibangun ya bodinya itu di karoseri. Dan membutuhkan waktu hampir 2 bulan, 1 bulan, hampir 2 bulan ya, hingga jadinya bodi itu tersebut. Nah, menurut saya, kalau kalian memiliki budget lebih, silahkan kalian beli yang baru, itu malah lebih bagus. Tapi itu kembali ke kitanya masing-masing, selera kita masing-masing. Ya kalau di daerah kalian ya
lebih jalan usahanya di bidang elf atau microbus yang long atau yang short, ya kalian silahkan beli yang baru. Itu pun kalau budget kalian cukup. Tapi kalau budget kalian pas-pasan, lebih baik saran saya itu beli yang second ya. Karena yang second banyak, mulai dari harga 230, 250 itu udah istimewa banget long itu. Dan itu udah siap pakai. Beli sekarang kalian jadi udah tinggal kalian bawa, besok siap pakai, seperti itu Sobat Lur. Oke, mungkin itu saja dari saya, dan mohon beri kritik atau sarannya barangkali ada kesalahan atau pengucapan saya kurang sopan. Oh ya, jangan lupa support terus channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share sebanyak-banyaknya. Dan bila kalian tidak menyukai video saya, nggak apa-apa, kalian dislike. Itu hak kalian masing-masing. Oke Sobat Lur, salam budaya, salam pariwisata, salam satu aspal, solidaritas tanpa batas, Indra Stran.